Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Intan Permatasari akan mempresentasikan tentang analisis strategi marketing oleh Starbucks. Sedikit mengenai Starbucks. Gerai kopi Starbucks didirikan pertama kali pada tahun 1971 yang sekarang berada di bawah kepemimpinan CEO Howard Schultz di Seattle, Washington DC dengan total sampai hari ini memiliki sekiranya 20.336 gerai kopi yang tersebar di 61 negara, dan Indonesia menyumbang 326 gerai kopi di antaranya. Starbucks mempunyai beberapa misi dan salah satu di antaranya adalah to inspire and nurture the human spirit. One person, one cup, and one neighborhood at a time. Untuk kali ini kita akan menggunakan SWOT analysis. Maka untuk membahas lebih lanjut tentang bagaimana Starbucks mengelola strategi marketing mereka, maka pertama akan kita mulai melalui kelebihan apa yang dipunyai oleh pihak Starbucks. Yang pertama, dalam satu hari Starbucks secara konsisten mengupload 1-3 konten setiap harinya. Dalam contoh gambar di atas, saya mengambil contoh Starbucks dengan media Instagramnya yang mengupload 3 konten untuk satu hari per tanggal 26. Yang kedua, tidak hanya sosial media Instagram atau website, Starbucks juga menawarkan berbagai macam promo berbeda setiap harinya, dan secara cuma-cuma memberikan 10 poin untuk setiap user yang baru saja bergabung di Starbucks Apps. Seperti yang terlihat pada gambar, berikut adalah beberapa promo yang disajikan di Starbucks Apps. Setiap harinya dengan promo yang berbeda dan potongan harga yang berbeda juga. Selanjutnya ada penggunaan tagar. Dalam melakukan marketingnya, Starbucks beberapa kali menggunakan tagar atau hashtag, baik untuk mempromosikan menu dari mereka atau sekedar memberikan informasi terkait lingkungan. Karena diketahui dari misi yang mereka pegang, salah satu diantaranya itu to inspire the human spirit. Mereka menaruh perhatian yang sangat intens tentang lingkungan dan penggunaan bahan daur ulang. Seperti pada dua gambar di samping, pertama untuk di sebelah kiri itu untuk di sosial media Twitter-nya dan sebelah kanan itu di Instagram. Kedua-duanya memiliki isu yang sama dengan yang pertama itu Earth Day dan keduanya Green Nusantara yang erat kaitannya dengan lingkungan di Indonesia. Yang ketiga, dalam satu website, Starbucks diketahui menjadi salah satu brand yang disebut sebagai the media killing. Kenapa demikian? Pertama, karena kualitas konten yang mumpuni. Starbucks dibandingkan beberapa brand yang lain berani memberikan kualitas konten video yang biasanya brand-brand lain itu hanya sekadar membuat, tapi Starbucks berani memberikan kualitas konten yang cukup bagus. Kedua, caption kreatif pada Instagram, penggunaan emoji, pembuatan caption, pemberian hashtag menjadi salah satu poin penting untuk menarik perhatian konsumen. Ketiga, product personality. Kalau teman-teman tahu, jadi ada satu produk, satu diantaranya itu Frappuccino. Mungkin teman-teman bisa cari sekarang. Nah, selanjutnya menyediakan produk unggulan. Dalam kasus yang dianalisis dalam produk Starbucks, dari sejak pertama kali dibuka, gerai kopi Starbucks memang mengambil kopi unggulan dari para petani. Selanjutnya, di samping kelebihan, ada kelemahan yang harus diperhitungkan oleh pihak Starbucks. Yang pertama, Starbucks terlalu fokus pada pasar domestik AS. Yang kedua, harga pasar yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pesaingnya yang lain. Selanjutnya, karena kesempurnaan untuk pelayanan, beberapa keluhan karyawan tentang manajemen yang mendorong mereka untuk selalu menjadi sempurna. Itulah sebabnya mengapa di beberapa gerai Starbucks di Amerika, mereka membentuk serikat pekerja karena merasa tidak adil dengan sistem yang Starbucks miliki. Selanjutnya, Starbucks menolak untuk menjamin bahwa susu, minuman, coklat, es krim, dan yang mereka gunakan dijual di toko perusahaan bebas dari bahan rekayasa genetik. Lalu peluang apa yang dimiliki oleh pihak Starbucks? Pertama, mengubah citra negatif menjadi positif. Di tengah maraknya isu karyawan yang membentuk serikat pekerja dan penolakan pihak Starbucks untuk mengonfirmasi hal tersebut, Starbucks secara konsisten dan secara tidak langsung menahan semua pelanggan setianya untuk tetap percaya pada produk mereka dengan terus mengeluarkan berbagai produk baru dan terus aktif melakukan campaign terkait isu di dunia.
Kedua, ada konsumerisme yang tinggi di Indonesia. Indonesia sebagai penyumbang 300 lebih gerai Starbucks menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumtif yang sangat tinggi di segala jenis aspek. Tingkat konsumtif yang sangat tinggi di masyarakat ini membuat Starbucks menjadi salah satu gerai kopi yang sangat laris di Indonesia. Meski menawarkan harga yang cukup tinggi, masyarakat tidak masalah membeli produk tersebut. Bukan hanya karena rasanya yang enak, tetapi karena branding Starbucks sebagai kopi mendunia lah yang paling disegani oleh para pelanggan. Lalu ancaman yang mungkin akan didapat pihak Starbucks di era sekarang. Pertama itu ada krisis keuangan global. Terlebih untuk masa pandemi seperti sekarang ya, para konsumen itu cenderung lebih memilih untuk tidak menghabiskan uang mereka terlalu banyak. Selanjutnya, ancaman produk pengganti. Nah, semakin ke sini, pesaing yang muncul bukan hanya dari produk kopi serupa yang menawarkan harga lebih murah, tetapi juga produk seperti cola, teh, dan jus yang murah, kualitas unggul, juga menjamin kesehatan bagi semua masyarakat. Nah, maka kesimpulan yang bisa kita ambil, tidak ada batasan khusus dalam penerapan strategi marketing di media sosial sebenarnya. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menjadi beda dari pesaing yang lain, supaya para konsumen yang sudah mengikuti akun media sosial tersebut merasa tertarik untuk membeli produk yang mereka tawarkan. Dengan brand awareness yang sangat kuat, Starbucks terus melakukan peningkatan bisnis dan kinerja sehingga tetap bertahan di tengah kompetisi yang sangat tinggi, yang bukan hanya datang dari kopi, tapi juga dari minuman yang lain. Sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.